Nah, karena membuat harganya murah itu karena jenis ini satu-satunya jenis yang menggigit dan juga paling cepat melahirkan. Oh, berarti. Juga sering-sering aja ngelihat tingkah lucu hamster gitu. Nanti kalau makin kita lama sering ngeliat tingkah lucu hamster, otomatis itu akan hilang kok rasa geli-gelinya seperti itu. Karena Puluhan juta? pernah Pernah. ya. 1 bulan. 1 bulan pernah. Oh. Pernah tembus sampai puluhan juta sih pernah, alhamdulillah. Pemberitaan tersebut itu banyak yang salah kaprah gitu. Oke. Karena ada sebagian media, ya enggak semua media sih. Ada sebagian media yang membuat judul bahwa hantavirus itu berasal dari hewan rodensia ataupun hewan pengerat. Ya otomatis kan kena ke semua hewan pengerat, tak terkecuali hamster. Hai guys, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe channel YouTube kita di 99 Project. Dan kali ini kita memberikan nuansa baru di 99 Project spesial Ramadan ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa juga, yaitu ini khusus kalian yang suka banget sama binatang, seperti yang lucu-lucu gimana gitu ya. Nah, ini ada kedatangan dari Hamster Mania. Hai Bang, selamat sore. Selamat sore. Boleh perkenalkan diri dulu Bang? Boleh. Nama saya Lukman. Alhamdulillah saya sudah ternak hamster dari sejak tahun 2013. 2013. Untuk tempat usaha saya itu di Jalan Husain Hamzah, Gang Berdikari 1 nomor 17, yaitu di daerah Palempat, Pontianak Barat. Gitu. Oke, udah mulai menyukai hamster dari kapan tuh Bang? Alhamdulillah sih untuk menyukai hamster sih sejak tahun 2008 itu, di saat hamster itu booming di Indonesia. Itu saya sudah mulai suka dengan hamster seperti itu. Ya walaupun saat itu masih belum tersampaikan sih, karena harga hamster saat itu kan cukup mahal kan. Iya. Karena kalau lagi maklum lah lagi trending dan baru, itu otomatis ya barang apalagi hewan itu ya pasti lebih mahal. Lebih gitu. mahal. Iya. Kemudian Abang beli hamsternya? Ya saya beli hamsternya itu pada saat tahun 2010 sih pernah. Tapi itu hanya ya istilahnya hanya penyalur hobi biasa sih. Dan sudah mulai saya tekuni serius itu tahun 2013. Dimana saat itu saya latar belakangnya itu galau nih karena skripsi gitu. Jadi karena galau karena skripsi, jadi yaitu saya alihkan untuk beternak hamster seperti itu. Nah, Abang kan mulai juga udah suka kan, berarti hamster tuh harus ada perawatan yang gimana spesial gitu ya kan, nggak mudah itu melihara hamster. Kayak saya kan dulu juga udah pernah melihara hamster, kemudian itu tuh mati. Berarti kan ada trik-trik khusus tuh gimana sih melihara hamster? Ya pastinya ada tip dan trik khususnya ya, karena kita kan istilahnya kalau merawat hewan itu tidak bisa sembarangan. Itu ada tanggung jawab kita. Dan sebagai istilahnya peternak yang baik ataupun penjual yang baik, otomatis kita harus memberikan edukasi kepada orang yang akan mengadopsi ataupun membeli hewan kesayangan, termasuk salah satunya adalah ada hamster gitu. Makanya kami sebagai Hamster Mania selaku pemilik usaha juga membuat channel seperti itu sebagai bentuk edukasi perawatan tentang hamster dan juga kedepannya untuk hewan-hewan yang lainnya seperti itu. Oke, berarti Abang juga memberikan edukasi melalui YouTube ya, iya, di pastinya. Hamster Mania. Iya. Jangan lupa untuk subscriber 99 Project juga mau tahu gimana untuk pemeliharaan hamster ya, beberapa hamster itu seperti apa, langsung aja subscribe YouTube-nya di Hamster Mania. Ya. Untuk subscriber Hamster Mania juga silakan subscribe channelnya 99 Project ya. Oke, terima kasih loh Bang. Saling membantu. Saling membantu seperti itu. Oke Bang, kan berarti trik khususnya itu harus bisa menjaga gitu, merawat juga ya. Iya, pastinya. Salah satunya untuk mandi hamster Ya. itu. Boleh nggak sih hamster itu mandi setiap hari? Ya pastinya boleh dong. Boleh. Dan minimal itu adalah seminggu sekali, karena kalau kita terlalu lama tidak memandikan hamster itu bisa terjadi ya namanya kutuan atau misalnya dari warnanya itu bisa berubah seperti itu. Makanya minimal itu seminggu sekali. Dengan mandi seminggu sekali otomatis itu menghindari hamster terutama dari kutuan, penyakit yang penyakit kulit lah terutama seperti itu. Ada nggak nih, Abang kan juga sebagai pengusaha dan juga sebagai ibarat dokter hamster lah ya Bang ya. Boleh nggak sih disebutkan kayak gitu? Abang dokter hamster? Oh ya,
spesialis kali ya? Ya biasanya sih kalau penyakit pada hamster itu yang terutama kulit itu adalah skabies ya, itu paling sering terkena pada hamster. Itu penyebabnya itu karena alas kandangnya itu yang tidak diganti. Makanya kalau di channel saya dan di apa istilahnya konten-konten edukasi yang lainnya itu menyarankan seminggu sekali untuk ganti bedding ataupun alas kandang dari hamster itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk alas kandangnya itu adalah seminggu sekali diganti. Itu bisa berupa dengan serbuk kayu ataupun pasir zeolit dan juga alas kandang yang lainnya seperti itu, di mana yang itu adalah aman untuk hamster. Lalu selain itu juga biasanya penyakit yang sering terkena pada hamster itu adalah diare seperti itu. Jadi kalau diare itu karena biasanya nih kekurangan tahuan dari teman-teman pencinta hamster itu tentang makanan hamster. Jadi mentang nih hamster nih kan hewan omnivora, dikasih lah semuanya. Ada sayur kangkong di rumah dikasih, ada sayur bayam di rumah dikasih. Pokoknya semua dikasih lah. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi tidak semua jenis sayuran yang boleh dikasih, dan itu pun kadarnya tidak boleh terlalu banyak, karena jika terlalu banyak dan juga sembarangan itu bisa mengakibatkan hamsternya itu menjadi diare seperti itu. Berarti hamster itu dikasih makan sehari sekali gitu ya? Ya, hamster kasih makan sekali sehari. Bukan sekali sehari, lebih tepatnya 2 kali sehari ya. 2 kali sehari. Karena hamster itu kan dia akan aktif di malam hari. Jadi pada saat sore atau malam hari saat dia akan mau aktif ya, itu kita harus berikan makan sebagai istilahnya apa ya, cadangan energi untuk dia. Sedangkan setelah dia selesai aktivitas dari malam sampai dengan subuh terutama, nah itu paginya kita kasih makan seperti berarti itu. malam dan pagi. Iya benar, makannya. pagi malam ataupun pagi sore seperti itu. Selain makanan, binatang itu juga perlu namanya susu ya. Iya. Kalau untuk susu atau minuman hamster sendiri, apakah sama dengan perawatan yang lainnya? Biasanya salah satu menggunakan susu yang sering dikonsumsi untuk manusia juga. Ya kalau hamster ini sebenarnya tidak perlu spesifik susu ya, karena sebenarnya hamster itu membutuhkan susu dari indukannya itu dari umur 0 hari sampai dengan 30 hari gitu. Nah, jika dia sudah umurnya di atas 1 bulan seperti itu atau di atas 30 hari itu tidak perlu susu. Susu ini diperlukan jika misalnya teman-teman ini melihara hamster nih kan, indukan betinanya itu mati. Dan teman-teman bingung kan tidak punya indukan cadangan lainnya yang untuk menyusui anak-anak tersebut. Maka teman-teman bisa menggantinya dengan susu kucing ataupun susu khusus hamster seperti itu. Namun bagaimana nih Bang kalau misalnya saya tidak udah cari-cari ke pet shop tidak ketemu nih susu kucing maupun susu khusus hamster gitu. Maka teman-teman juga bisa ganti sih, seperti teman saya itu pernah menggantinya dengan susu Denko yang khusus bayi seperti itu. Alhamdulillah sih tidak masalah, tapi kalau saran saya sebaiknya memang lebih disarankan untuk susu kucing ataupun susu khusus hamster. Tapi kan beda ya. Pengaruh dengan pencernaannya enggak sih kalau kayak gitu Bang? Ya pastinya ada pengaruh ya, karena dari literatur yang saya baca juga pengaruh. Cuman saya pribadi sih tidak pernah sih menggunakan metode itu karena indukan saya kan banyak. Jadi kalaupun hamster saya mati, otomatis saya pindahkan ke indukan yang lainnya yang menyusui seperti itu. Misalnya kan tidak semua indukan hamster ini kan anaknya banyak. Kadang-kadang ada yang cuma 1, 2. Maka yang tadi anaknya itu misalnya apa ditinggalkan mati oleh induknya, maka saya pindahkan aja ke indukan lainnya seperti itu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang anak hamster ya. Induk hamster itu sekali beranak tuh berapa banyak Bang? Ya kalau beranak sih maksimalnya itu kalau untuk jenis Syrian yang memang jenis yang besar itu bisa 18 ekor. Namun kalau jenis yang mini atau yang jenis dwarf yang kecil-kecil itu maksimal bisa 12 ekor. Namun perlu diketahui bahwa jarang sekali ya hamster melahirkan sampai sebanyak itu. Biasanya sih umumnya adalah 4 sampai 6 ekor saja. Hamster Abang sendiri itu sekali melahirkan berapa ekor? Ya kalau melahirkan sih pernah sih sampai 12 ekor, tapi ya tadi saya bilang umum rata-rata tetap 4 sampai 6 ekor seperti itu. Berarti keseringannya 4 sampai 8 lah Bang ya. Iya benar. Kemudian jenis-jenis hamster sendiri Bang. Yang ini kan banyak nih kan, banyak tipe-tipe lah jenis-jenis hamster kan. Dari yang harga murah sampai harga yang tertinggi. Itu tuh bisa disebutkan enggak, kasih tahu sama mereka yang nonton nih jenis-jenisnya yang mereka nggak tahu juga. Oke. Untuk jenis-jenis hamster dan harganya itu sebenarnya berbeda ya di tiap daerah ya. Kalau di daerah Jawa sih itu harganya tuh sudah ya bisa dikatakan hancur lah gitu, karena ya banyak orang yang merusak pasaran. Namun untuk di Kalbar ini alhamdulillah sih
harga pasaran hamster itu tetap terkendali seperti itu. Nah untuk hamster yang paling murah yaitu itu jenis Campbell, itu adalah 25.000. Campbell. Iya jenis Campbell 25.000. Bedanya selain jenisnya itu memang dari makanannya lebih mudah gitu Kak Bang? Enggak, karena membuat harganya murah itu karena jenis ini satu-satunya jenis yang menggigit dan juga paling cepat melahirkan gitu. Oh berarti agak galak ya? Kalau ya agak galak namun bisa dijinakan gitu seperti itu. Masih bisa Oke. kita jinakan. Nanti kita ngobrol gimana sih cara jinakan hamster. Kemudian Oke, jenis siap. itu kan tadi 25.000 tuh. Ya. 15 sampai 25.000 kali ya. Bukan 25.000 sampai dengan 100.000. Oh. Tadi 25.000 itu yang paling murah. Apa yang murah? Awal-awal iya memang saya menjual 15.000 dulu. Nah, sekarang kan maklumlah kebutuhan makin naik kan. Jadi soalnya ya kita menyesuaikan. Jadi harganya juga naik seperti itu. Kemudian jenis apa lagi Bang? Jenis selain Campbell ada juga jenis Winter White. Ini adalah jenis yang diminati oleh anak-anak dan paling cocok karena jenis ini yang paling kalem gitu. Paling kalem dan tapi karena kalemnya dia malas bergerak. Karena malas bergerak jadi badannya gemuk gitu. Oh pemalas. Pemalas. Jadi gitu. Cocok lah untuk kita pegang-pegang gitu. Oh gitu. Dan dia tidak menggigit. Tidak menggigit. Insya Allah tidak menggigit. Itu kisaran harga berapa Bang? Itu kisaran harga 50 sampai dengan 60.000. Oh. Ya. Lalu ada juga yang selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang suka jenis yang besar-besar gitu, itu bisa jenis yang Syrian. Jenis Syrian itu dia harganya itu dari 50 sampai dengan 70. 50 itu short hair, sedangkan yang 70-nya itu adalah long hair. Long hair. Jadi yang anggoranya ada khusus untuk jenis yang Syrian seperti itu. Kemudian yang kalau teman-teman ingin lebih suka lihat hamsternya main, maka pilihlah jenis Roboroski. Roboroski. Ya, Roboroski karena jenis Roboroski ini yang paling lincah, paling suka main seperti itu. Kalau yang jenis Campbell tadi nggak suka main atau gimana? Suka main, cuman ya tadi itu dia menggigitnya itu yang mungkin jadi pertimbangan seseorang untuk tidak mengadopsinya seperti itu. Namun kalau untuk jenis Roboroski ini yang paling mahal, harganya itu mencapai 100.000 karena tadi perkembangbiakannya dia paling lama. Jadi tolak belakang dengan jenis Campbell seperti itu. Tapi dia tidak menggigit itu aja dan lebih lincah. Dia malah menghindar kalau kita pegang. Jadi pemalu. susah, ya pemalu dia, lebih tepatnya pemalu gitu. Jadi dia liar seperti itu. Jadi gimana tuh? Kalau kan kita sebagai ini ya yang punya atau majikan dia, megangnya gimana kalau dia sering lari gitu Bang? Ya untuk jenis Roboroski ini memang agak susah sih. Tidak semua orang istilahnya mampu untuk menjinakkannya. Dalam arti kata bukan gigit ya, tapi karena faktor dia karakternya pemalu dan liar tadi seperti itu. Namun jenis Roboroski ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin lihat hamsternya suka main gitu. Kalau dikasih mainan apapun, insya Allah dia sampai berebut dia. Kok guli Bang? Bisa kalau gulinya ringan. Oh bisa. Kan ada bola hamster. Oke. Ada jenis lagi? Selain Roboroski? Selain itu hanya jenis itu aja sih. Ada sih sebenarnya satu jenis yaitu hamster Cina. Cuman kalau hamster Cina ini kurang disukai oleh masyarakat karena dia ekornya itu panjang gitu. Jadi saya juga tidak datangkan untuk hamster itu. Nah, dari Abang kan juga penjual nih, dari beberapa jenis hamster itu yang paling laku tuh yang jenis hamster apa Bang? Yang pastinya tetap yang paling murah. Di mana-mana pun tetap paling murah. Kenapa dia? Tapi sebelum misalnya kita mau beli, tapi Abang juga jelaskan kan, ini hamsternya begini loh, begini gitu ya? Ya pastinya saya jelaskan dulu gitu. Saya jelaskan dulu mengenai kelebihan dan kekurangan. Saya kasih tahu dulu tujuan meliharanya itu seperti apa. Apakah ingin dipegang, atau Pak ingin lihat ukuran yang besar, atau ingin dia cepat berkana, atau lihat suka dia main. Nanti saya arahkan sesuai dengan keinginannya seperti itu. Nah Bang, berat hamster sendiri paling ringan dan paling berat tuh berapa kilo? Kalau kilo enggak lah. Paling berapa gram aja sih. Berapa gram? Ya saya sih kisaran 5 ons lah gitu. Ada. Paling berat. Paling berat. Itu udah paling berat sekali dari 5 ini. Itu pun jenis Syrian. Hamster itu sangat ringan sekali. Bahkan ada yang cuman dewasanya cuman 1 ons kemarin saya pernah buat istilahnya buat konten tentang berat hamster gitu. Oke. Ya seperti itulah ya. Jenis-jenis hamster ya Bang. Nanti kita juga akan ngobrol mengenai bagaimana sih cara menaklukkan hamster itu yang tadi suka gigit ya. Nah Bang, tadi kan juga tuh beberapa jenis hamster. Salah satu paling murah itu Campbell ya. Campbell itu selain murah, dia aktif, cuma nggak terlalu aktif ya. Tapi dia galak.
Terus abang juga menyinggung bisa itu dijinakan, gimana tuh cara menjinakkan hamsternya bang? Kalau untuk jinakan hamster sih banyak cara ya pastinya. Ya paling penting itu adalah kita sering interaksi sama hamster itu. Misalnya kita kasih makan lewat tangan gitu. Jadi misalnya kan ada tempat makan hamster. Nah, itu kita enggak usah pakai tempat makan dulu. Kita biasakan kasih makannya di lewat tangan. Tapi kan dia menggigit bang. Ya, tapi kalau kita alihkan dengan makanan, otomatis dia akan menghindari gigitan gitu. Jadi istilahnya dia akan Fokus ke makanan. Fokus ke makanan. Terutama kalau keadaannya lagi lapar gitu. Dan ketika dia mengetahui bahwa oh ini nih tuan saya yang sudah mengasihkan makanan untuk saya. Jadi dia karena sudah terbiasa, nanti makin lama dia jadinya enggak akan menggigit lagi seperti itu. Gitu. Abang sendiri sering kali lah ya digigit sama hamster ya. Yo, udah biasa makanan sehari-hari lah. Oh gitu. Berarti kan misal kita gini ini kan agak gimana gitu. Untuk pemula seperti beberapa orang yang memang udah agak kayak maaf nih ya agak geli gimana kayak gitu tuh bang. Ada tipsnya nggak sih bang? Dia tuh kepengen tapi dia juga ada rasa takutnya, geli. Nggak takut gimana, cuma agak geli gitu. Kalau misalnya geli sih coba pakai misalnya kalau memang takut megang misalnya coba pakai coba dulu kan sarung tangan gitu. Bisa pakai sarung tangan kain ataupun sarung tangan yang manapun itu nggak masalah. Intinya hilangkan dulu rasa gelinya seperti itu. Lalu juga sering-sering aja ngelihat tingkah lucu hamster gitu. Nanti kalau makin kita lama sering ngeliat tingkah lucu hamster, otomatis itu akan hilang kok rasa geli-gelinya seperti itu. Karena itu karena saking lucunya, oh ternyata enggak geli juga gitu kan. Jadi istilahnya daripada saya geli, saya enggak bisa melihat tingkah lucunya, jadi otomatis ya saya bagusan tetap memeliharanya seperti itu. Nah, selain itu untuk makanannya juga tadi udah abang jelaskan kan bang kan. Nah, abang tuh juga mempunyai YouTube channel yang untuk mengedukasi untuk penonton yang kepengen banget sih gimana sih cara melihara hamster, terus jenis-jenis hamster tuh seperti apa. Ada abang edukasi melalui YouTube channel abang di Hamster Mania. Nah, sekarang kan udah banyak nih subscriber abang nih. Alhamdulillah ya. Itu cara abang mempromosikannya tuh kayak gimana bang? Ya awalnya sangat sulit ya, karena maklumlah kalau YouTuber pemula ini perjuangannya sangat luar biasa. Jadi awalnya itu saya itu kan buat video itu kan saya sebar dulu ke beberapa grup Facebook seperti itu. Misalnya grup-grup pecinta hewan, terutama pecinta hamster gitu. Nah, di situ ya harus sebar, namanya pemula kan otomatis yang nonton view-nya itu ya sedikit. Bahkan saya sampai beralih-alih istilahnya beralih-alih tema gitu. Awalnya tentang edukasi, lalu beralih ke tentang DIY ataupun membuat mainan hamster dari barang bekas. Nah, itu saya sudah coba seperti itu kan, membuat dari mainan bekas dan ternyata responnya juga masih kurang. Padahal itu saya menghabiskan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang tidak sedikit seperti itu. Lalu pindah lagi, saya membahas tentang tips dan trik lagi, kembali lagi ke awal. Jadi di situ saya terus matangkan konsepnya seperti itu. Awalnya kan saya hanya menggunakan kamera seperti itu. Jadi kamera handphone. Ya, kamera handphone, lalu kemudian saya kombinasikan dengan 2 kamera handphone supaya biar ada view yang bagus gitu. Alhamdulillah sih semakin lama saya tingkatkan kualitas audio videonya. Alhamdulillah makin lama makin bertambah seperti itu. Dan sekarang sih ya tidak pernah lagi, jarang saya share ke grup Facebook seperti itu. Karena alhamdulillah setiap kali saya upload, alhamdulillah adalah yang nonton seperti itu. Ya enggak kayak kemarin lah, kalau kemarin kan sepi hanya puluhan. Gitu ya. Istilahnya ya sepi sekali gitu kan, hanya puluhan orang yang nonton. Alhamdulillah kalau sekarang sih udah sampai ya minimal ya 1.000 gitu kalau video baru gitu. Alhamdulillah lah. Jadi kan konten di Hamster Mania ini kan alhamdulillah bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta hamster maupun peternak hamster. Berarti abang ada kayak kelompok hamster sendiri ya? Ya alhamdulillah, karena dari subscriber juga kan, mereka kan juga ingin bang tolong dong buatin grup seperti itu kan. Ya otomatis saya bantu buatin grup. Ada grup WA, ada grup Telegram seperti itu, ada grup Facebook gitu. Intinya di situ teman-teman bisa sharing deh tentang informasi berkaitan dengan hamsternya. Karena kan kalau di komentar YouTube kan kita nggak bisa ngirim gambar atau video. Kadang-kadang kan nanya, bang ini jenisnya apa ini? Bang ini ngapa nih hamster saya gini gitu kan. Kalau saya mau jawab kan bingung juga kalau nggak ada disertain gambar ataupun video seperti itu. Makanya kalau sebab itu dibuatlah beberapa grup, yang mana-mana grup itu tuh istilahnya mengakomodir
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman pecinta maupun peternak hamster seperti itu. Kalau di Pontianak sendiri komunitas hamster tuh udah ada belum sih Bang? Untuk komunitas pecinta hamster di Pontianak alhamdulillah sudah ada. Itu namanya Hamster Lover Pontianak. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Dan di mana di sini ini gabungan dari istilahnya ya dari segala umur gitu. Jadi tidak memandang umur. Dari anak SMP itu ada. Oh. Bahkan yang udah punya anak macam saya ini ada. Oh, juga udah punya anak ya. Yang jomblo pun ada kan. Oke. Jadi bisa berkayu 2-3 pulau terlampaui ke komunitas gitu ya. Nah, bahkan ada yang dapat jodoh di komunitas tuh. Oh iya? Ada? Iya, karena saking ramainya alhamdulillah saking ramainya pecinta hamster ya alhamdulillah jadi ada ketemu lah jodoh di komunitas. Alhamdulillah ya. Nah, soalnya kan setahu saya tuh kayak komunitas hamster tuh kan tidak terpublis lah ya Bang ya. Kayak di Pontianak sendiri kayak enggak seperti kayak pencinta ular gitu ya. Mereka punya komunitas dan punya jodoh untuk kumpul bareng untuk mempublikasikan kepada masyarakat nih. Kalau hamster sendiri tuh kayak gimana Bang? Untuk hamster sendiri ini kita lebih banyak join ya kepada pecinta-pecinta hamster. Jadi kalau kayak kemarin ada dari pecinta reptil ngadain kegiatan itu ngundang dari pecinta hamster, alhamdulillah kita datang juga. Untuk Hamster Lover Pontianak sendiri sih untuk saat ini kami belum ada mengadakan kegiatan yang memang kami sendiri panitianya gitu. Tapi kita lebih kepada join gitu pada kegiatan-kegiatan. Selain itu juga kita sering adakan gathering ya pastinya bisa di Korem di mana. Tapi kalau yang musim corona seperti ini, lagi nggak boleh. Musim pandemi ini jadi otomatis ya kita off-kan sementara. Iya, absen sementara. Nah, Abang kan juga sebagai pencinta, Abang juga sebagai penjual dan merawat hamster sendiri. Abang untuk penghasilan hamster Abang sendiri sampai sekarang itu udah kayak gimana nih Bang? Perkembangannya? Ya alhamdulillah sih udah tembus jutaan lah gitu. Jutaan? Puluhan juta? Pernah Satu bulan? Satu bulan pernah. Oh. Pernah tembus sampai puluhan juta sih pernah alhamdulillah. Tapi itu omset ya bukan keuntungan bersih. Iya, omset. Kalau keuntungan? Kalau keuntungan sih ya kisaran 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 juta itu udah pasti? Sudah pasti. Oh. Alhamdulillah lah. Karena kan sekarang saya tidak hanya hamster saja tapi juga mengembangkan yang lainnya gitu. Jadi kalau dulu kan hanya jualan hamster dan perlengkapannya. Sekarang kita juga kembangkan jadi pet shop gitu. Jadi menjual juga perlengkapan hewan lainnya. Makanya omset kami juga meningkat seperti itu dan keuntungan juga meningkat dan biasanya orang yang awalnya tuh ngeliat beli makanan kucing karena dia ngeliat hamster jadi beli hamster gitu. Jadi alhamdulillah lah dapat berkahnya kan juga kita buka sekalian untuk menyediakan makanan kucing, kelinci dan lain sebagainya. Oke. Ternyata ada ambil sisi baiknya juga lah ya Bang ya. Selain ini juga Abang kan kalau sebagai pandemi kayak gini kan harus ada berpikir gimana sih caranya supaya hamster tuh tetap ada pemasukan kayak gitu dong Bang ya. Iya pastinya. Ya alhamdulillah sih kalau untuk kondisi pandemi seperti ini untuk permintaan hamster ya perlu diakui memang ada penurunan. Itu sudah pasti ya. Terutama dari reseller kami di Malaysia. Oh, udah sampai luar negeri ya? Iya, sampai luar negeri juga. Jadi otomatis ya ada pengurangan yang cukup signifikan karena kan permintaan yang cukup tinggi itu kan lebih banyak di Malaysia seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi ini dan juga akses yang ditutup kan seperti itu otomatis ya ada penurunan. Namun alhamdulillah sih untuk di daerah Pontianak dan Kalbar ini untuk permintaan hamster itu alhamdulillah tetap bagus gitu. Ya alhamdulillah ada setiap hari ada orang yang ke rumah gitu. Jadi ya tidak terlalu begitu berpengaruh lah. Terus untuk pengiriman ke luar negerinya tuh Bang, kan biasa kan hewan itu untuk pengiriman luar negeri itu kalau terlalu banyak kayak goncangan kayak itu kadangnya stres ya. Kalau pengiriman Abang ke luar negeri supaya hewan itu nggak stres tuh kayak gimana Bang? Kalau pengiriman ke luar negeri sih saya biasanya itu mereka ada timnya sendiri. Kayak misalnya yang orang Malaysia itu mereka punya timnya sendiri, mereka ada timnya untuk ngambil dan kita paketin sebaik mungkin. Kita berikan misalnya kayak makanan yang banyak dan juga makanan yang ada sayur-sayuran biar dia tidak dehidrasi dan juga kita siapkan juga istilahnya botol minum itu kita bekukan seperti itu supaya nanti suhunya di dalam perjalanan tidak terlalu panas gitu karena hamster ini kan tak tahan panas. Jadi kalau dia sampai misalnya kena matahari langsung itu mati gitu. Gitu. Jadi ada orang tuh yang
mikir hamster ini kayak burung mungkin. Perlu kita jemur gitu. Jadi ada yang menjemur hamsternya akhirnya mati gitu. Makanya ini edukasi juga kepada teman-teman ya, hamster itu sebenarnya tidak perlu cahaya matahari gitu. Bahkan kalau kita perlu kita hindari. Karena hamster itu kan hewan aktif di malam hari dan juga dia hidupnya dalam tanah seperti itu. Mungkin lebih tepatnya ke posisi yang lembab kali Bang ya. Lembab ya. Ya. Lebih kepada lembab dan juga sejuk ya. Sejuk gitu. Jadi kalau dia pelihara di tempat yang ruangan ber-AC itu sangat bagus sekali gitu. Kalau kamarnya ber-AC gimana Bang? Tidak ada masalah. Malah itu yang bagus untuk hamster. Kalau tidak ada AC pun kipas pun tidak apa-apa. Elit juga hamster ya Bang yang tidak boleh kena panas doang ya. Nah, tapi bukan berarti hamster tidak bisa dipelihara di suhu ruangan. Bisa. Jadi kalau kita simpan dalam kamar gitu tidak ada masalah gitu. Kan suhu ruangan itu kisaran antara 23 sampai 25. Asal tidak terpapar langsung dari sinar matahari. Iya, asal tidak terpapar langsung. Ya kan lagian kan enggak mungkin lah kita bawa hamster jalan-jalan gitu kan. Kan lebih banyak kita taruh di dalam rumah seperti itu kan. Untuk hiburan juga kan ya. Bang, ini kan dari sekarang kan juga lagi heboh-hebohnya tentang wabah virus COVID-19 ini, dan juga setelah itu dari saat itu juga keluar dengan namanya virus hantavirus yang juga menggegerkan para pencinta hewan. Itu menurut Abang tuh seperti apa tuh? Nah, ini juga jadi perhatian khusus ya terutama bagi saya ya, pecinta hamster dan juga peternak hamster ya. Karena dengan pemberitaan tersebut itu banyak yang salah kaprah gitu. Karena ada sebagian media, ya enggak semua media sih. Ada sebagian media yang membuat judul bahwa hantavirus itu berasal dari hewan rodensia ataupun hewan pengerat. Ya otomatis kan kena ke semua hewan pengerat, tak terkecuali hamster. Makanya ada sebagian teman saya pecinta hamster itu mau membuang hamsternya. Karena takut ya. Karena takut tadi. Dengan hantavirus. Karena maklumlah sekarang kan kita lagi pandemi seperti ini kan. Dengan adanya virus baru ini otomatis teman-teman ini makin takut. Jadi otomatis karena teman-teman ini kemungkinan hanya baca judul ya kan, tanpa melihat keseluruhan isi media tersebut, sehingga teman-teman bertindak yang di luar ya, termasuk berlebihan lah istilahnya kan, tindakan yang berlebihan. Termasuk juga teman-teman di pecinta kelinci gitu, juga melakukan hal yang sama karena kan hewan pengerat juga, ataupun teman-teman yang ternak red ataupun mencit. Dan sekali saya pun tertarik kan, ingin membuat istilahnya edukasi gitu kan, istilahnya konten membahas tentang hantavirus. Lalu saya bahaslah hantavirus tersebut kan. Tapi sebelum itu saya pastinya cari literaturnya dulu ya kan. Dan ternyata hantavirus itu adalah virus yang lama. Virus yang lama sekali, dan itu sudah hampir puluhan tahun seperti itu hantavirus itu. Dan virus ini ternyata bukan dari semua hewan rodensia ataupun hewan pengarat, namun dari tikus. Dan tikusnya tersendiri itu tikus yang istilahnya memiliki spesies tersendiri gitu. Jadi tidak semua jenis tikus bisa menyebarkan hantavirus seperti itu. Jadi kalau mencit, red sama tikus Jepang yang kita pelihara di rumah itu aman. Karena kan memang karakternya berbeda ya dengan tikus got ataupun tikus istilahnya yang tidak dipelihara gitu seperti itu kan. Ya mereka kan jorok gitu kan, tidak terkontrol makanannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan hamster dan dengan kelinci dan juga yang lainnya? Saya cari literatur ternyata juga sama, tidak. Karena kan antara tikus dengan hamster itu kan memang sama-sama hewan pengerat, tapi itu kan satu ordo, satu bangsa istilahnya. Itu jauh sekali sampai ke tingkat spesies. Jadi ya otomatis tidak bisa menyebarkan hantavirus. Dan alhamdulillah sih konten saya direspon positif dengan teman-teman, dan terlihat dari beberapa komentar juga dari teman-teman itu yang mengatakan saya tidak jadi membuang hamster, kelinci dan lain sebagainya seperti karena itu. Sudah tahu ya. Ya karena sudah tahu, karena ya jangan sampai kita istilahnya membuat masyarakat itu semakin was-was tentunya. Kita harus bisa memberikan edukasi di mana edukasi itu yang bisa istilahnya membuat masyarakat itu menjadi tidak panik dan tenang gitu. Maklumlah ya kan, orang kita ini kebanyakan biasanya termakan hoak. Bukan makan hoak, lebih tepatnya membaca judul doang. Ya, makanya. Mungkin karena tidak ada kota, jadi kan hanya membaca judul. Wah, jadi takut gitu kan, seram. Karena terutama hamster ini kan banyak anak-anak kan otomatis ya pikirannya, wah
udah nih hewan rodensia ini bisa menyebarkan hantavirus nih. Jadi ya sama dia otomatis akan ya bertindak istilahnya berlebihan seperti itu. Alhamdulillah setelah dibuat konten seperti itu tidak ada lagi ya laporan yang seperti itulah sampai membuang ataupun menelantarkan hewan-hewannya seperti itu. Intinya kalau kalian ngelihat berita atau baca berita itu ditelusuri dulu ya. Baca benar-benar. Biasa tuh maklum lah media ingin menaikkan beritanya jadi memberikan judul yang bikin orang panik tapi isinya itu pasti ada penjelasannya. Seperti ya, betul. itu. Betul sekali. Oke, Bang bisa memberikan sedikit trik dan tips untuk para penonton nih ya yang lagi pemula untuk mencoba memelihara hamster. Oke. Untuk tips dan trik pemula bagi teman-teman yang ingin memelihara hamster. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa hamster ini hewan yang sangat mudah dipelihara loh teman-teman. Karena jika dibandingkan dengan hewan-hewan lain, memelihara hamster ini tidak terlalu ribet. Karena hamster ini hanya butuh makanan biji-bijian. Itu sedikit saja, cukup 1 sendok teh untuk 2 ekor hamster. Itu bisa pagi sore atau pagi malam. Lalu teman-teman juga bisa istilahnya menggunakan alas kandang itu berupa serbuk kayu. Jadi teman-teman tidak perlu sampai mencuci kandang hamster. Biasanya kalau melihara hewan lain kan sampai kita cuci bersih pakai sabun dan sebagainya macam. Nah untuk hamster ini ternyata tidak perlu teman-teman karena teman-teman itu cukup membuang saja serbuk kayunya ataupun alas kandangnya itu diganti dengan yang baru seperti itu. Lalu untuk minumnya sendiri teman-teman bisa menggunakan pakai botol minum ya, botol minum dan menggunakan air masak pun ataupun air galon. Dan untuk tips selanjutnya teman-teman tidak usah dijemur ya karena kebanyakan yang salah kaprah jadi hamsternya itu perlu panas. Pagi-pagi dijemur. Pagi-pagi dijemur kan karena sehat kan vitamin D, tapi tidak untuk hamster ya karena hamster hewan nokturnal dan hidup di dalam lubang jadi tidak perlu sinar matahari seperti itu. Selain itu juga untuk merawat hamster ini juga intinya pakannya itu biji-bijian saja. Jadi jangan sampai kita memberikan sembarang pakan, misalnya kayak kangkung di rumah gitu kan, ataupun ada bekas kubis segala macam itu enggak usah dikasih ke hamster. Cukup biji-bijian aja yang kering dan enggak perlu teman-teman masak. Jadi dicampur paling minimal 5 jenis biji-bijian seperti itu. Nah, terakhir nih Bang, berikan sedikit kata-kata menarik mutiara untuk mereka semangat nih dengan mencinta yang nggak suka hamster, dia suka hamster, yang sudah suka hamster menjadi lebih sayang dengan hamsternya. Oke, hamster ini adalah hewan yang unik ya. Mengapa unik? Karena bayangkan mamalia kecil ini itu bisa membuat kita menjadi terhibur. Dan untuk teman-teman yang tetap stay at home, itu hamster ini sangat cocok sekali untuk menemani teman-teman. Karena kita tahu bersama kan bahwa kita harus bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, salah satu caranya yaitu adalah dengan memelihara hewan, terutama hamster. Karena dengan memelihara hamster, teman-teman otomatis akan interaksi dengan hamster, otomatis tidak bosan. Teman-teman juga bisa melihat hamsternya lagi main, lagi melakukan gerakan-gerakan yang lucu. Sehingga apa? Ini bisa otomatis membuat teman-teman itu menjadi gembira, menjadi relax, santai dengan keadaan yang seperti ini, begitu. Dan tidak usah takut ya dengan dengan istilahnya sebaran virus dari hamster itu. Alhamdulillah sih sampai detik ini itu tidak ada ya penyebaran virus ya dari hamster kepada manusia. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk merawat hamster kesayangannya di rumah. Dan bagi teman-teman yang juga ingin merawat hamster, tidak usah ragu juga karena ternyata perawatannya itu sangat gampang sekali seperti itu. Oke. Ya, sekian ya beberapa trik dan tips dari pencinta hamster ya Bang Lukman. Iya. Ya. Jadi untuk kalian semua yang kepengen tahu lebih jelas mengenai hamster untuk memelihara lain-lainnya, jangan lupa langsung aja ke channel YouTube-nya Hamster Mania ya. Terima kasih untuk Bang Lukman yang sudah hadir di sini dan terima kasih juga untuk Haris Hotel Pontianak yang sudah memberikan tempat yang sangat istimewa ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa share dan komen. Terima kasih. Bye.